Di awal season 2, kita diperlihatkan dengan sekelompok siswa SMA yang tengah bertarung di bawah guyuran hujan melawan sebuah kelompok aliansi. Di tengah ketegangan itu, kita diperlihatkan sosok Si-un yang berlari menembus hujan, menuju lokasi pertarungan antara siswa SMA dan kelompok aliansi. Adegan kemudian berganti, menampilkan mimpi Si-un yang tengah duduk di atas ring tinju, merenungkan kenangan bersama Suho dan Bomsok. Dalam mimpinya, ia teringat saat Bomsok menyerang Suho hingga menyebabkan Suho koma. Peristiwa yang membuat Si-un mengamuk di koridor sekolah lamanya, hingga akhirnya dikeluarkan. Mimpi yang mengangkat kembali luka masa lalu itu, membuat Si-un terbangun dengan terkejut di tengah malam. Keesokan paginya, Si-un berkonsultasi dengan dokter mengenai gejala insomnianya yang makin memburuk, terutama setelah mimpi tentang kejadian tragis di sekolah lamanya terus berulang. Namun karena enggan menceritakan isi mimpinya secara rinci, sang dokter tidak memiliki pilihan lain selain menyarankan agar Si-un rutin mengonsumsi obat tidur. Scene kemudian berpindah ke pagi hari saat Si-un berangkat ke sekolah. Sesampainya di sana, ia melihat beberapa siswa tengah merundung siswa lain. Si-un yang pada saat itu tak ingin terlihat memilih menjauh. Para perundung itu justru takut padanya karena rumor yang beredar di mana konon alasan kepindahan Si-un diketahui karena telah membunuh seorang. Setibanya di kelas, Si-un kembali menjadi bahan perbincangan teman-teman sekelasnya. Tak lama kemudian, seorang siswa bernama Seo Juntae masuk terburu-buru. Tanpa sengaja, tasnya menghantam kepala Si-un yang sedang tertidur, hingga membuatnya tersentak bangun. Juntae segera meminta maaf, namun Si-un hanya diam dan kembali tidur tanpa berkata apa-apa. Juntae lalu terlihat membagikan susu dan makanan ke setiap meja, memenuhi pesanan siswa di kelas yang berbeda. Salah satu siswa yang menerima pesanan justru mengeluh karena susu yang diterimanya salah. Sebagai kompensasi, ia menuntut Juntae untuk memberinya sebuah ponsel. Setelah menyelesaikan tugasnya, Juntae memeriksa tab berisi daftar pengumpulan ponsel dan menemukan bahwa nama Si-un tercatat sebagai siswa yang tidak boleh diganggu. Ia pun menghampiri Si-un dan bertanya tentang merek ponsel yang digunakannya. Si-un yang heran dengan pertanyaan itu hanya diam, merasa tak perlu menjawabnya. Juntae kemudian membawa keranjang berisi sejumlah ponsel dan menyerahkannya kepada Choi Hyoman, siswa yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin SMA Unjang. Hyoman mengeluh karena jumlah ponsel yang terkumpul semakin sedikit, sambil menjelaskan bahwa mereka tengah menjalankan bisnis gelap di sekolah. Ia memperingatkan bahwa jika performa pencurian ponsel terus menurun, maka kelompoknya tak akan segan menghentikan perlindungan terhadap anggotanya. Jika ada nama yang terlewat dari daftar buku besar, maka yang bersangkutan akan menjadi sasaran intimidasi. Saat membaca daftar, Hyoman menyadari bahwa nama Si-un diberi tanda khusus sebagai tidak boleh diganggu. Ia pun mempertanyakan alasan Juntae menuliskannya demikian. Dalam ketakutannya itu Juntae menjelaskan bahwa Hyoman sendiri sebelumnya hampir bentrok dengan Si-un dan belum pernah berani mengambil tindakan apapun sejak saat itu. Ia khawatir akan ada masalah besar jika ia bertindak sembarangan. Penjelasan itu tidak memuaskan Hyoman yang kemudian langsung menampar Juntae yang membuatnya semakin terpojok. Hyoman menegaskan, jika Juntae tidak bisa membawa ponsel milik Si-un, maka ia akan kembali menerima kekerasan. Juntae yang terdesak kemudian bergegas pergi ke ruang guru untuk mengambil ponsel yang disita sementara selama jam pelajaran. Dalam kepanikan dan tekanan yang memuncak, Juntae yang sudah merasa tidak punya jalan keluar, akhirnya memutuskan untuk mencuri ponsel milik Si-un dari toilet. Setibanya di kelas, Juntae tampak gelisah dan bergegas hendak keluar. Namun langkahnya terhenti ketika Si-un memanggilnya, menyadari bahwa ponselnya tidak ada. Juntae menjawab dengan terbata-bata, dan dari nada suaranya, Si-un mulai mencurigai bahwa Juntae tahu soal hilangnya ponsel tersebut. Setelah berhasil mencuri ponsel milik Si-un, Juntae segera menyerahkannya kepada anak buah Hyoman, lalu buru-buru meninggalkan tempat persembunyian mereka. Saat hendak menuruni tangga, Juntae melihat Si-un datang dari arah berlawanan. Ia pun mencoba menyapa, namun tak direspon. Ia terus mencoba bicara, berusaha menghentikan Si-un untuk menjelaskan bahwa ponselnya hilang, meminta maaf, dan berjanji akan menggantinya. Namun Si-un memotong ucapannya, berkata bahwa ia sudah tahu segalanya. Ia menegaskan bahwa Juntae tak perlu repot menenangkannya, karena tindakan seperti itu hanyalah bentuk kepengecutan. Malam harinya, Si-un kembali mengunjungi Suho yang masih terbaring koma di rumah sakit. Di lorong rumah sakit yang sepi, ia menatap kosong dan membisikkan isi hatinya kepada sahabatnya itu, sebuah pengakuan diam-diam yang tertahan oleh luka masa lalu. Keesokan paginya, Si-un menyaksikan Hyoman dan kelompoknya tengah merundung Juntae. Dalam benaknya sempat muncul keinginan untuk membalas.
Namun setelah menatap Hyoman lekat-lekat, ia memilih untuk mengurungkan niat dan berjalan melewati mereka tanpa berkata sepatah kata pun, meski dengan tatapan tajam yang menyeratkan peringatan. Hyoman, dengan nada sinis, memperingatkan Si-un agar menjaga ponselnya baik-baik, karena baru-baru ini terjadi kasus kehilangan. Ia lalu membiarkan Si-un lewat begitu saja. Juntae yang ketakutan hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap Si-un. Di dalam kelas, Juntae yang merasa bersalah meletakkan susu dan roti di meja Si-un sebagai bentuk permintaan maafnya. Namun Si-un menolak dengan dingin, menyuruhnya berhenti melakukan hal itu, lalu pergi meninggalkan kelas. Juntae dalam upaya terakhir, berusaha menjelaskan bahwa ia terpaksa mencuri ponsel tersebut. Ia juga mengungkapkan kebingungannya saat disebut pengecut, ia tak tahu bagaimana seharusnya melawan. Si-un menatapnya dan bertanya balik mengapa harus dirinya yang harus memberitahukan informasi tersebut. Dalam keputusasaan, Juntae mengaku bahwa hanya pada Si-un ia merasa bisa bertanya, satu-satunya tempat di mana ia berharap menemukan jawaban. Si-un yang mendengar hal itu lalu mengatakan jika ia tahu hukum Newton, maka ia bisa menerapkan hal itu pada dirinya. Sore harinya saat hendak pulang, Juntae mencari tahu tentang hukum Newton ketiga dan mengabaikan panggilan dari teman-teman Hyoman. Di sisi lain, teman Hyoman merasa heran karena Juntae tidak seperti biasanya bersikap seperti itu. Hyoman yang tidak terlalu peduli, malah memilih bersenang-senang di sebuah klub bersama teman-temannya. Namun tak lama setelah itu, ia tiba-tiba berdiri dan mengatakan bahwa ia ada urusan mendesak, lalu meninggalkan tempat tersebut. Di luar sekolah, Si-un yang hendak pulang melihat Hyoman masuk ke dalam sebuah gedung tua, di depannya tampak beberapa anggota aliansi sedang memeras siswa SMA Unjang. Ternyata, gedung itu adalah sebuah warnet. Di dalamnya, Hyoman menemui seseorang untuk menyerahkan hasil curiannya pada kaki tangan pemimpin aliansi bernama Geum Seong-jae. Seong-jae tampak santai bermain game, sambil menerima tumpukan ponsel mewah hasil rampasan. Hyoman terlihat gelisah dan mengatakan bahwa barang yang ia bawa kali ini akan ditunda penyerahannya, karena ia berencana menaikkan keuntungan. Ia menyarankan agar mereka membicarakan kembali soal Park Hoo-min jika Seong-jae setuju. Seong-jae menyetujui, tapi dua pria parubaya yang ada di sana mulai mengejeknya, menertawakan kebiasaannya menindas orang lain. Diejek seperti itu membuat emosi Hyoman meledak. Dengan senyum menyeringai, ia menghantam kepala salah satu pria itu ke meja komputer, hingga menimbulkan kekacauan di dalam warnet. Juntae tidak menjawab telepon dari Hyoman yang sedang panik. Menjelang subuh sebelum para siswa datang, Juntae memberanikan diri masuk ke ruangan Hyoman sambil menghafal rumus hukum Newton 3. Ia membobol lemari penyimpanan tempat ponsel-ponsel siswa disimpan. Setelahnya ia mengembalikan setiap ponsel ke meja masing-masing pemiliknya, disertai catatan permintaan maaf. Termasuk ponsel milik Si-un yang juga dikembalikan ke tempat semula. Keesokan paginya, para siswa merasa senang dan lega karena ponsel mereka telah kembali. Si-un mendengar bahwa Juntae nekat mengambil kembali semua ponsel dari lemari milik Hyoman. Ia pun menerima pujian sekaligus peringatan mengenai konsekuensi yang mungkin akan dihadapi Juntae jika Hyoman mengetahui hal ini. Saat tiba di kelas, Si-un melihat ponselnya berada di dalam laci beserta secari kertas berisi permintaan maaf dari Juntae. Sementara itu, Hyoman yang tak percaya bahwa semua ponsel curiannya telah dikembalikan oleh Juntae, menjadi sangat marah dan langsung mencari di mana keberadaan Juntae. Juntae yang tertidur di kelas, terbangun saat Hyoman memanggilnya. Ia pun bersiap menghadapi kemarahan Hyoman. Namun Hyoman tak menyangka Juntae berani melawan. Ia langsung menyerangnya tanpa ampun di hadapan siswa-siswa lain. Juntae yang terpojok tidak mampu membalas serangan Hyoman, dan Si-un yang menyaksikan kejadian itu teringat pada Suho dan kejadian-kejadian di sekolah lamanya. Saat Hyoman hendak melempar kursi ke arah Juntae, Si-un segera menghentikannya dan memperingatkan Hyoman untuk tidak bertindak keterlaluan. Si-un yang berusaha menahan emosi, akhirnya kehilangan kesabaran saat Hyoman terus mengabaikan perkataannya. Hyoman terkejut ketika Si-un tiba-tiba menghentikannya sebelum memukul Juntae, bahkan menantang Juntae sebagai gantinya. Namun Si-un tak membalas pukulan Hyoman. Ia hanya menatapnya tajam, membuat Hyoman bingung mengapa Si-un tetap berdiri tanpa melawan. Scene kemudian berpindah ke ruang klub basket, di mana para anggota sedang membicarakan turnamen yang batal mereka ikuti. Seorang teman Hoo-min yang bernama Go Hyun-tak menegaskan bahwa Hoo-min tak terlibat perkelahian dan dikeluarkan secara tidak adil. Merasa kesal karena klubnya meremehkan Hoo-min, Hyun-tak berniat mengadu ke guru. Namun, ia terhenti saat mendengar keributan yang ternyata disebabkan oleh Hyoman. Sesampainya di kelas, Hyun-tak melihat Hyoman sedang berkelahi dengan Si-un. Si-un yang bersiap siaga, mampu membaca gerakan Hyoman dan menghindari pukulannya.
hingga Hyoman terjatuh ke meja. Marah karena serangannya tidak berhasil, Hyoman menendang laci dan terlihat takut saat melihat tatapan tajam dari Si-un yang membuatnya terintimidasi. Tak tahan melihat situasi itu, Hyun tak menghentikan perkelahian mereka. Namun, Hyoman malah mengejeknya sebagai kaki tangan Humin. Hyun-tak yang tersulut oleh hinaan itu, kemudian langsung menendang wajah Hyoman yang seketika membuatnya bungkam. Hyoman yang dipenuhi rasa malu langsung keluar dari kelas sambil mengumpat kepada Si-un dan Juntae. Gotak yang berharap Si-un akan berterima kasih karena telah membelanya justru mendapat sambutan dingin. Si-un malah memilih membantu Juntae dan mengajaknya ke UKS, tak memperdulikan Hyun-tak yang masih berdiri menanti apresiasi. Dengan nada dingin, Si-un akhirnya mengucapkan terima kasih singkat kepada Hyun-tak. Saat hendak menuju UKS, tiba-tiba Juntae membuka pintu ruang rahasianya yang menyimpan koleksi anime. Ia menjelaskan bahwa jika mereka ke UKS, para guru pasti akan memanggil Hyoman, yang mungkin membuat mereka kembali jadi sasaran kekerasan. Sambil mengambil salep untuk mengobati luka dirinya dan Si-un, Juntae mengungkapkan bahwa ia mengembalikan ponselnya karena teringat ucapan Si-un tentang hukum Newton ketiga. Di tengah percakapan, teman-teman Juntae yang juga pernah dirundung oleh Hyoman datang menanyakan keadaannya. Tak ingin mendengarkan lebih jauh, Si-un memilih meninggalkan mereka dan keluar dari ruangan. Sementara itu, Hyun-tak yang sedang membuang sampah mendengar sekelompok siswa tengah merokok sambil membicarakan perkelahian Si-un, serta rumor bahwa Hyoman kini menghindarinya. Diliputi rasa penasaran, Hyun-tak bertanya mengapa Hyoman tampak begitu takut pada Si-un. Salah satu siswa menjawab bahwa Hyoman pernah menghubungi seseorang dari sekolah lama Si-un, dan dari sana ia mendengar bahwa Si-un pernah hampir melukai beberapa siswa dengan dumbbell, gunting, dan pena, hingga akhirnya dikeluarkan dari sekolah tersebut. Karena reputasinya yang menyeramkan, Hyoman hanya berani menggertaknya saja. Tak percaya pada cerita tersebut, Hyun-tak menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan mempercayai omong kosong dan meminta mereka berhenti menyebarkan desas-desus yang belum tentu itu benar. Saat hendak pergi, Hyun-tak memergoki Hyoman sedang menguping pembicaraan para siswa itu, tampak malu karena perkelahiannya dengan Si-un kembali diperbincangkan. Di sisi lain, saat Si-un hendak pulang, ia dihampiri oleh Juntae yang membawakannya lutein dan magnesium, karena sering melihat Si-un tertidur di kelas. Si-un hanya membalas dengan tatapan bingung, tapi tetap menerima pemberian tersebut. Setibanya di rumah, Si-un tampak menyimak saran dari seorang dokter melalui video daring tentang cara mengatasi insomnia. Ia lalu meminum vitamin dari Juntae dan akhirnya bisa tertidur lelap. Keesokan harinya, saat jam makan siang, Juntae merasa senang karena Si-un tidak tertidur seperti biasanya, lalu memujinya. Si-un mengakui bahwa vitamin yang diberi Juntae sangat membantu tidurnya di malam hari. Mendengar hal itu, Juntae dengan semangat mulai menjelaskan berbagai jenis vitamin yang bisa membantu menjaga fokus saat belajar. Melihat Juntae terlalu bersemangat saat berbicara sambil mengunyah, Si-un menyuruhnya menelan makanannya dulu sebelum melanjutkan penjelasannya. Setelah makan siang, mereka duduk di tepi lapangan. Juntae mengatakan bahwa untuk pertama kalinya ia bisa makan siang dengan tenang. Namun ketenangan itu terusik oleh kedatangan Hyoman yang tiba-tiba muncul dan berdalih ingin meminta maaf. Si-un yang sejak awal tak menyukai gelagatnya, tidak menggubris ketika Hyoman mulai menjelekan Hyun-tak, menuduhnya pura-pura baik dan akan bertindak semena-mena di sekolah Unjang. Dari kejauhan, Hyun-tak yang sedang bermain basket memperhatikan mereka bertiga, merasa curiga dengan sikap mendadak akrab Hyoman terhadap Si-un dan Juntae. Tak lama Hyoman mendekati Hyun-tak dan mulai bersikap sok jagoan, mengancam bahwa ia akan berteman dengan Si-un untuk kemudian membunuhnya dan Park Humin. Mendengar ancaman itu, Hyun-tak hampir meluapkan emosinya, namun berhasil ditahan oleh teman-temannya. Melihat situasi memanas, Si-un segera menarik Juntae untuk meninggalkan lapangan dan kembali ke kelas. Namun di tengah jalan, Juntae justru diseret oleh geng Hyoman. Hyoman lalu masuk ke ruang klub basket, merusaknya, dan bahkan membakar foto klub dengan puntung rokok. Di dalam kelas, Si-un mulai curiga karena Juntae tak kunjung kembali dari toilet. Ketika guru bertanya keberadaan Juntae, Si-un mencoba menjelaskan bahwa mungkin terjadi sesuatu, namun gurunya tidak menggubris. Setelah kelas usai, Si-un mencoba menghubungi Juntae, namun justru dihampiri oleh Hyoman yang memberitahu bahwa Hyun-tak telah menyeret Juntae ke ruang klub basket. Mendengar itu, Si-un segera berlari ke ruang klub dan menemukan Juntae terkurung dalam sebuah loker. Tak lama setelah itu, seorang anak suruhan Hyoman menghampiri Hyun-tak dan memberitahunya bahwa Si-un menantinya di ruang klub basket untuk bertarung. Hyun-tak langsung tersulut emosi begitu melihat Si-un keluar dari ruang klub basketnya. Ia mendapati ruangan itu dalam kondisi berantakan, dengan foto klub yang hangus terbakar oleh puntung rokok.
Sementara itu, Hyoman ternyata telah merancang rencana jahat untuk memancing Hyuntak dan Si-un. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menunggu sampai keduanya kehabisan tenaga, lalu menyerang mereka. Di sisi lain, Si-un dan Juntae memilih melewati jalur pintas yang dikenal berbahaya. Juntae memperingatkan agar mereka tetap waspada. Saat tiba di lorong sempit tersebut, Hyuntak muncul dan langsung memaki Si-un, salah paham dan menuduhnya sebagai pelaku perusakan ruang klub. Juntae mencoba meluruskan keadaan, namun Hyuntak memotong dan melarangnya ikut campur. Si-un yang merasa frustasi akhirnya menyuruh Hyuntak memukulnya, karena ia tahu tak ada yang mau mendengar penjelasan mereka. Dalam kemarahannya, Hyuntak mengungkapkan bahwa Si-un hampir menyebabkan seseorang tewas, dan kini orang itu dalam kondisi koma. Mendengar itu, Si-un langsung teringat pada Suho dan masa lalunya di sekolah lama, hingga akhirnya ia menyerang Hyuntak. Pertarungan pun pecah dengan sengit. Pakaian Hyun tak sampai robek, dan ia terus memaki Si-un di tengah pertarungan tersebut. Di saat keduanya sudah mulai kelelahan, Hyoman dan kelompoknya datang untuk menyerang mereka. Saat Si-un mulai terpojok, Hyoman berusaha memukulnya dengan tongkat baseball, namun aksinya dihentikan oleh Park Humin. Dengan penampilan barunya setelah menjalani skorsing, Humin muncul sambil melontarkan candaan pada Hyuntak yang sudah kewalahan. Hyoman yang kaget melihat kemunculan Humin, langsung melempar tongkatnya ketakutan. Humin mundur beberapa langkah lalu melempar bola basket tepat ke kepala Hyoman, hingga membuatnya pingsan. Si-un hanya bisa terdiam melihat kejadian itu, tak menyangka Humin akan bertindak seperti itu. Humin yang kagum pada keberanian Si-un, lalu bertanya siapa dirinya, karena ini kali pertama ia melihat Si-un di sekolah. 처음 보는 얼굴인데? 깡다구가 좀 있다. Humin mengabaikan pertanyaan yang dilontarkan kepadanya, dan malah mendekati Hyuntak yang duduk mengeluh, karena tim basket mereka batal mengikuti turnamen, akibat Humin diskors dari sekolah. Mendengar itu, Humin sangat terkejut dan merasa bersalah atas keputusannya yang sudah mengecat rambut. Sementara itu, Hyoman yang merasa malu, menyuruh anak buahnya menyerang Humin yang sedang berbicara dengan Hyuntak. Namun sayangnya serangan itu ternyata dengan mudah berhasil dipatahkan oleh Humin. Humin lalu memperingatkan mereka untuk tidak berkelahi saat mengenakan seragam unjang dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Hyuntak yang salah paham akhirnya meminta maaf pada Si-un yang meskipun Si-un menolak mendengar penjelasannya. Untuk mencairkan suasana, Humin memaksa Hyuntak agar meminta maaf lebih serius kepada Si-un dan juga Juntae. Namun Humin heran melihat reaksi dingin Si-un yang terlihat sangat berbeda dengan sikapnya. Juntae merasa senang karena Humin datang tepat waktu untuk membantu mereka, sedangkan Si-un justru larut dalam rasa bersalah karena ucapan Hyuntak. Juntae mencoba menghibur Si-un agar tidak terlalu memikirkan ucapan tersebut. Namun dengan tatapan sedih, Si-un mengakui bahwa rumor yang dikatakan Hyun tak mengenai dirinya memang benar adanya dan tidak sekedar rumor belaka. Cerita berpindah ke pagi hari saat Humin yang sangat ditakuti di SMA Unjang, mencoba menyapa teman-temannya di gerbang sekolah. Dalam perjalanan ke kelas, ia menghentikan aksi perundungan dengan candaan agar tidak terjadi di sekolah. Di kelas Hyuntak marah saat mendengar kabar dari Humin bahwa klub basket mereka akan latihan bersama SMA Ganghak yang terkenal dengan seni bela diri. Humin menegaskan bahwa pemain sejati tidak pilih-pilih lawan, yang membuat Hyuntak mengejek kecerdasan Humin di depan teman-temannya. Saat bercanda, perhatian mereka teralihkan oleh Si-un dan Juntae yang datang membawa kabar bahwa mereka dipanggil ke ruang guru karena perkelahian. Di ruang guru, guru BP tidak mau mendengar alasan mereka dan menghukum mereka menjadi sukarelawan di acara sekolah. Si-un membela diri bahwa Hyoman yang memulai, tetapi guru tetap menyalahkannya. Untuk menghindari keributan, Humin memaksa seluruh tim basket menunduk meminta maaf bersama. Setelah keluar dari ruangan BP, Hyuntak terlihat masih merasa kesal dengan keputusan guru mereka, sedangkan Humin menerimanya dengan tenang. Humin lalu memanggil Si-un atas permintaan Hyuntak untuk meminta maaf karena ucapannya yang kasar. Si-un juga meminta maaf karena telah menghajarnya hingga merobek baju Hyuntak. Melihat kejanggalan permintaan maaf itu, Humin kembali berusaha bersikap sok asik untuk mencairkan suasana. Namun hal itu justru membuat Si-un semakin merasa kesal. Si-un menegaskan bahwa dirinya bukan bagian dari tim basket dan memperingatkan Humin agar tidak menyentuh rambutnya. Meski telah diperingatkan, Humin tetap mengacak-ngacak rambut Si-un yang membuatnya kehabisan kata-kata. Saat jam istirahat, Juntae menceritakan bahwa Humin selalu berusaha menjaga kedamaian di Unjang. Ia juga menjelaskan adanya aliansi antara sekolah lain seperti Yeol,
Gang Hak, dan Yongsun yang mana aliansi tersebut bertindak seperti gangster. Karena SMA Unjang menolak bergabung, siswa mereka sering jadi sasaran. Humin yang marah menghajar anggota aliansi yang mengeroyok siswa Unjang. Si-un hanya menanggapinya dengan dingin dan pergi saat dipanggil Humin. Di malam itu ibu Si-un menasihatinya agar tidak membuat masalah di sekolah barunya. Di tempat lain, Hyoman yang gagal membawa hasil curian kembali dihajar oleh aliansinya. Baek Dong-ha mengancam Hyoman bahwa mereka mencari Humin bukan dirinya. Setelah itu, Baek Jin memerintahkan Sung Jae untuk mencari Park Humin. Sementara itu, Si-un, Juntae, Hyun-tak dan Humin sedang melakukan kerja sosial di museum. Sikap ramah Humin dan mudah bergaul dengan semua orang membuat Si-un merasa heran. Setelah kerja sosial, mereka makan bersama. Humin yang mengaku mendapatkan nomor gadis dengan bangga memamerkan kepada teman-temannya, namun ternyata ia telah ditipu dan alhasil membuat semua tertawa. Di tengah gurauan itu, Humin tanpa sengaja malah melempar sumpit ke jaket Si-un yang membuatnya segera pergi ke toilet. Namun tanpa diduga saat berada di sana Si-un dihadang Sung Jae yang memaksanya untuk mengaku apakah ia berteman dengan Humin. Pada saat itu sempat terjadi baku hantam. Namun karena Sung Jae yang takut dihantam dengan pot bunga langsung buru-buru kabur dan mengatakan jika mereka akan kembali bertemu. Humin yang pada saat itu ingin menghampiri Si-un ia pun tak sengaja bertemu dengan Sung Jae dan memperingatkannya agar tidak mengganggu temannya. Di sisi lain, Baek Jin menerima penghargaan atas prestasinya dan mendapat pesan untuk bertemu dengan Hyoman dan gengnya yang ingin balas dendam. Tanpa basa-basi, Baek Jin langsung mendatangi mereka, dan dengan mudah ia berhasil mengalahkan mereka semua. Ia lalu mendapat informasi tentang Si-un yang berteman dengan Humin. Humin, Hyun-tak, Juntae dan Si-un berencana makan tapi Si-un berpamitan karena ada janji. Saat makan di kedai ayah Humin, sikap kasar ayahnya membuat suasana seketika berubah menjadi canggung. Humin penasaran dengan keadaan sekolah selama ia diskors. Hyun-tak bercerita bahwa Hyoman menindas siswa, namun Juntae berani melawan dan mengembalikan barang yang dirampas. Humin merasa kagum, apalagi setelah tahu keberanian Juntae berkat dorongan dari Si-un. Hyun tak juga menceritakan masa lalu Si-un yang bermasalah di sekolah lamanya, tapi menegaskan bahwa Si-un sebenarnya adalah anak yang baik. Sementara itu di rumah sakit, Si-un berbohong kepada Humin soal keberadaannya untuk tidak membuatnya khawatir. Sebenarnya ia sedang menjenguk Suho, namun ternyata pada saat itu ia telah dibuntuti oleh Sung Jae. Sung Jae lalu mengancam Si-un untuk ikut dengannya, dan jika tidak mau maka ia akan mencelakakan temannya Suho. Sung Jae lalu membawa Si-un ke markas aliansi dan mempertemukannya dengan Baek Jin. Di sana, Si-un menyaksikan sendiri berbagai aksi geng tersebut, yang sebagian besar berupa perundungan dan kekerasan. Saat bertemu, Baek Jin meminta Si-un untuk menunggu karena ia sedang mengerjakan soal matematika. Si-un kemudian menyampaikan bahwa ia tidak peduli dengan konflik antara Humin dan aliansinya. Ia hanya meminta mereka untuk tidak muncul lagi di rumah sakit Suho, atau ia bersumpah akan membunuh mereka semua. Baek Jin terkejut mendengar ancaman Si-un. Sebelum pergi, Si-un sempat memberikan jawaban dari soal matematika Baek Jin. Baek Jin mengatakan ia akan menghormati permintaan Si-un, tapi dengan syarat Si-un juga tidak boleh mendekati Humin. Setelah kepergian Si-un, Sung Jae merasa aneh karena Baek Jin membiarkan Si-un begitu saja, dan ia penasaran kenapa Baek Jin begitu terobsesi dengan SMA Unjang, padahal belum berhasil menundukkan Humin. Baek Jin kemudian menjelaskan bahwa ia punya rencana lain. Ia akan memancing Humin untuk datang sendiri kepadanya. Terlihat bahwa Baek Jin sudah mengerahkan anak buahnya ke restoran ayam milik ayah Humin, dan tak lama kemudian, Humin menerima telepon dari Baek Jin yang memintanya untuk bertemu. Keesokan harinya di sekolah, Si-un menemui Humin di klub basket. Ia mengabarkan bahwa ia bertemu dengan Baek Jin semalam dan baik-baik saja, namun ia tidak mau terlibat lebih jauh dalam urusan antara Humin dan Baek Jin. Hyun-tak merasa sikap Si-un terdengar dingin mengingat hubungan mereka, tapi Humin memahami dan menyetujui keputusan itu, dan pada akhirnya mereka setuju untuk tidak saling bertegur sapa lagi. Si-un bahkan meminta Juntae untuk menjauh darinya, memilih kembali hidup sendiri tanpa teman. Seusai sekolah, Humin berbohong kepada teman-temannya bahwa ia punya janji kencan dengan seorang gadis dari sekolah lain, padahal sebenarnya ia pergi untuk bertemu Baek Jin. Sementara itu, Sung Jae mulai mengincar Hyun-tak. Ada masa lalu kelam antara Sung Jae dan Hyun-tak. Dahulu mereka pernah bertarung dan Sung Jae sempat membuat kaki Hyun-tak patah. Dalam situasi genting itu, Hyun-tak menyuruh Juntae untuk kabur. Juntae sempat menelpon Si-un untuk memastikan apakah ia sudah aman, namun dari suaranya, Si-un menyadari Juntae dalam bahaya,
Dan benar saja, akhirnya Juntae dan Hyuntak berhasil ditangkap oleh Sung Jae dan gengnya. Sementara itu, Humin tiba di markas Baekjin. Baekjin menyatakan bahwa ia masih menganggap Humin sebagai temannya. Baekjin memaksa Humin untuk bergabung dengan aliansi, dan jika tidak teror akan terus berlanjut. Baekjin juga mengingatkan Humin untuk mengkhawatirkan keselamatan Hyuntak. Namun, Humin tetap menolak karena ia tahu alasan kenapa selama ini ia tidak mau bergabung dengan aliansi berisi para preman tersebut. Saat Humin hendak pergi, anak buah Baekjin sempat menghadangnya, namun Baekjin menyuruh mereka untuk melepaskan Humin. Di tempat lain, Hyuntak bertarung dengan Sung Jae. Sung Jae mengolok kemampuan Hyuntak yang dianggap tidak berkembang, hingga akhirnya Hyuntak dan Juntae kalah telak. Tak lama kemudian, Si-un datang dan bersiap menghadapi Sung Jae. Sung Jae, yang sudah memahami pola gerakan Si-un, dengan mudah mendominasi dan menghujaninya dengan serangan. Beruntung, Si-un menemukan pot bunga dan melemparkannya ke arah Sung Jae, membuat Sung Jae kesulitan melihat. Si-un pun membalas serangan dan berhasil melukai kaki Sung Jae. Meskipun sempat membalasnya dengan balik menyerang, Sung Jae dan Si-un terlihat mulai kelelahan. Saat Sung Jae hendak menghabisi Si-un tiba-tiba menghantamkan kepalanya ke kaki Sung Jae yang membuatnya kesakitan. Di saat itu, Humin datang dan langsung menghampiri Si-un yang terluka. Dalam keadaan setengah sadar, Si-un menyebut nama Suho, mengatakan bahwa ia telah melanggar janjinya untuk tidak berkelahi lagi, lalu meminta maaf.